Shalom, keluarga GKJ Nusuan. Bersyukur pada hari ini kita diperkenankan Tuhan mengadakan persekutuan doa bulan keluarga. Marilah kita awali persekutuan doa pada hari ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 10. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sampai saat ini kami ada. Kami kuat, semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami hendak bersama-sama belajar akan firman-Mu di dalam persekutuan doa Pekan Keluarga. Kiranya Roh Kudus berkarya di setiap hati kami dan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 32. Akan saya bacakan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga GKJ Nusukan dan keluarga-keluarga dimanapun, tema untuk hari pertama bulan keluarga pada saat ini adalah bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang juga bisa ikut dalam keluarga ini adalah bahwa dalam suatu pernikahan itu adalah persekutuan hidup dua orang dewasa, laki-laki dan perempuan yang bersepakat untuk hidup bersama. Jadi kalau kita berpikir bahwa keluarga yang semacam itu, tentu kita berpikir bahwa persekutuan itu adalah persekutuan hidup. Yang kedua, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu. Itu bisa juga disebut keluarga. Kalau di dalamnya Tuhan memberi anugerah berupa anak, maka anak itu masuk di dalam keluarga yang biasanya disebut dengan keluarga inti. Tetapi bisa juga kemungkinan bahwa ada mertua tinggal di dalamnya bersama. Ada juga saudara keponakan tinggal bersama. Itu juga termasuk di dalam keluarga. Lebih besar daripada itu adalah kita bersama-sama umat Tuhan, itu adalah jemaat Tuhan, bisa juga disebut keluarga besar di dalam kerajaan Allah. Pada saat ini kita mau belajar tentang bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Nah, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menjalani kehidupan ini, tentu komunikasi antara keluarga satu anggota dengan anggota yang lain itu adalah sangat penting. Bahkan kalau kita belajar tentang katekisasi pernikahan, komunikasi itu merupakan salah satu bentuk dari unsur atau bagian yang membuat keluarga itu menjadi bahagia. Kalau di depan saya katakan bahwa keluarga itu bisa terdiri dari ayah, ibu, anak, bisa ditambah dengan mertua, keponakan, dan lain sebagainya. Semuanya anggota yang ada di dalamnya itu bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga. Semuanya bertanggung jawab, bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, atau bukan hanya anak dan lain sebagainya, tetapi semuanya bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga. Nah, kalau komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting, ternyata komunikasi itu bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama bisa berbentuk verbal, bisa berbentuk non-verbal. Bisa berbentuk kata-kata, tetapi juga bisa berbentuk non-kata-kata. Ya, inilah yang disebut dengan bahasa tubuh. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau seseorang itu marah, maka wajah itu akan memerah, mata bisa melotot, atau mungkin bibir bisa bergetar dengan sendirinya, badan menjadi tegang. Itu termasuk di dalamnya bahasa tubuh. Kalau seseorang itu bersuka cita, maka dia bisa tersenyum kecil, bisa tersenyum lebar, bisa tertawa dengan terbahak-bahak, bahkan badannya bisa juga menjadi terguncang. Nah, bisa juga dalam yang ketiga adalah bersedih. Orang bersedih mempunyai bahasa tubuh beda-beda. Ada yang cuma diem, ada yang menangis sampai meraung-raung, ada juga yang langsung masuk kamar, tutup pintu dan menangis di situ. Ini bahasa tubuh. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai salah kita menafsirkan bahasa tubuh ini. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa tubuh atau bahasa-bahasa verbal yang kadang bisa menipu kita. Misalnya apa? Misalnya kalau panjenengan lihat suatu kesempatan di toko atau di tempat-tempat pelayanan umum, ada pelayan atau petugas itu mengucapkan terima kasih, tetapi wajahnya itu datar. Nah, itu sama saja ucapannya itu bukan ucapan yang tulus. Tipuan bisa juga. Atau bisa juga kalau kita melihat di televisi, aktor bisa nangis sampai mengeluarkan air mata.
itu sedihnya juga pada saat di situ saja. Tetapi dalam kehidupan selanjutnya mungkin setelah syuting selesai dia tidak sedih. Nah, kita harus hati-hati dalam hal yang semacam itu. Nah, maksud kita berbicara ini adalah bahwa di dalam keluarga itu bahasa tubuh itu harus diperhatikan dengan sangat jeli. Pada saat kapan misalnya seorang anak melihat bahasa tubuh bapaknya itu suka, tidak suka, marah, sedih, dan lain sebagainya, seorang anak harus bisa melihat. Demikian juga dengan seorang ibu. Melihat anaknya, melihat bapaknya, kondisi seperti apa dengan bahasa tubuh yang sebagaimana, itu harus bisa melihat dengan jeli. Kenapa? Kalau itu tidak dilihat dengan jeli, maka akan berakibat salah tingkah, salah ucap, salah mengambil keputusan. Suatu kesempatan misalnya, bapaknya misalnya suatu kesempatan baru pulang dari kantor, pekerjaan di kantor banyak, sampai di rumah belum masuk pintu gerbang, itu misalnya istrinya sudah bilang sama dia, "Pak, Bapak keluar sebentar, jangan masuk dulu. Ini ada sesuatu yang mau diambil di tempat sana." Nah, ini suatu keputusan yang tidak bijak. Pada saat dia mengambil keputusan gitu harus melihat dulu bahasa tubuh bapaknya itu capek atau tidak toh, marah atau tidak toh, itu harus dilihat. Kalau misalnya santai-santai saja dalam keadaan yang sukacita, diberi perintah seperti itu, minta tolong ibunya seperti itu juga tidak masalah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 tadi, kalau judul besarnya adalah manusia baru. Kenapa disebut manusia baru? Karena di dalamnya itu tertulis, jadi pada saat itu Bapak Ibu di Efesus itu ada juga penganut-penganut yang bukan Kristen. Mereka bukan menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka menyembah dewa-dewa lain, ilah-ilah lain. Jadi kalau pada saat ini Paulus mengatakan kamu harus menjadi manusia yang baru, bukan menjadi manusia yang lama, artinya kehidupanmu yang kemarin yang menyembah kepada dewa-dewa dengan tingkah lakunya yang macam-macam, menyembah ilah-ilah dengan peraturan dan tradisi yang macam-macam, itu tolong dihilangkan, diganti dengan kehidupan sebagai manusia baru. Dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 ada beberapa hal, sebenarnya banyak hal, tetapi untuk kehidupan keluarga ada 4 hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Adalah yang pertama adalah buanglah dusta. Dari sana kita berpikir apa? Bahwa kehidupan mungkin di agama-agama yang lain ada yang mengatakan, atau ilah-ilah lain yang mengatakan dusta boleh, asal tujuannya yang baik. Tetapi di dalam Kristus yang namanya dusta itu ya tetap dusta, itu tetap dosa. Di dalam kehidupan keluarga apa yang harus dilakukan oleh keluarga adalah setiap anggota keluarga harus bersikap dan berkata, berbuat dengan kejujuran. Suami jujur sama istrinya, istri jujur dengan suaminya, suami istri jujur juga dengan anak-anaknya. Kejujuran itu akan membuahkan kepercayaan, kesetiaan, dan lain sebagainya, sehingga keluarga itu tidak ada beban yang lainnya. Karena apa? Dusta pasti nanti akan menimbulkan dusta-dusta yang lain. Maka oleh karena itu kejujuran di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Kejujuran dalam hal apa? Ya semuanya. Kalau di dalam Kejadian pasal yang kedua, suami istri itu telanjang tetapi mereka tidak malu, inilah yang namanya kejujuran. Mereka harus jujur. Dalam hal keuangan ya jujur, dalam hal pergaulan ya jujur. Jangan sampai terjadi pada saat tertentu mungkin HP suaminya dipegang oleh HP istrinya, itu suaminya marah. Ya monggo saja, HP dibuka ya monggo saja, temanmu siapa saja tahu, ya monggo saja, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Atau suatu kesempatan kita punya hutang, ya bilanglah jujur, aku punya hutang segini, ya bilanglah jujur, supaya kemudian bisa mengambil
sikap secara baik. Yang kedua dalam kehidupan keluarga adalah jangan marah. Mungkin timbul suatu pertanyaan, marah boleh enggak toh? Boleh. Tetapi marahnya adalah Paulus mengatakan kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan kalau kamu marah jangan sampai matahari itu tenggelam sebelum amarahmu itu reda. Karena apa? Kalau marah itu dipelihara terus-menerus, kemudian sampai matahari terbenam yang tetap marah, maka akan timbul kegeraman, akan timbul dendam, akan timbul kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marah tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam keluarga. Karena apa? Paulus mengatakan di dalam kemarahan itu dosa sudah mengintip. Jadi pada saat marahnya ya harus marah benar. Misalnya anaknya suatu kesempatan melakukan sesuatu yang jahat atau melakukan sesuatu yang dosa, perlu dimarahi, iya. Tetapi marahnya bukan marah dendam, marahnya bukan marah benci atau iri dan lain sebagainya, tetapi marahnya adalah marah untuk mendisiplinkan, untuk mengajar, untuk mendidik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perkataan baik. Nah, perkataan baik seringkali dalam kehidupan keluarga, mungkin anak-anak remaja yang seringkali melakukan itu, seringkali mereka melakukan guruan-guruan, candaan-candaan yang tidak mutu, bahkan tidak ada artinya. Oleh karena itu pada saat ini di dalam keluarga jangan ini sampai terjadi. Di luar mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin anak melakukan candaan-candaan yang tidak patut, kotor, tidak senonoh, tetapi ternyata di dalam keluarga bisa pendiam. Jangan sampai seperti itu. Tetapi yang terjadi harusnya adalah baik di dalam keluarga, perkataan-perkataan yang baik itu dilakukan, di luar juga demikian. Karena apa? Perkataan-perkataan yang baik itu sangat membangun. Nadanya harus juga pas. Sapaan. Jadi sapaan kalau misalnya anaknya pulang, "Loh kok baru pulang?" Gitu aja itu sudah menjadi sesuatu yang bagus. Suatu kesempatan baru bangun, ayo cepat mandi. Walaupun setelah itu juga mandi, itu juga bentuk sapaan-sapaan yang bagus. Ya, ini harus juga diperhatikan. Yang keempat adalah keramah tamahan. Keramahan itu adalah bagian dari kasih. Kalau di dalam rumah tangga itu sudah ramah, wah suasana rumah tangga itu menjadi enak. Tidak bersengut, tidak saling iri, semuanya dilakukan dengan keramahan dan kasih. Sukacita ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dan keluarga GKJ Nur dan keluarga dimanapun berada, suatu kesempatan mungkin bisa dalam bentuk-bentuk bahasa-bahasa tubuh yang lainnya. Misalnya suatu kesempatan mungkin seorang ayah memeluk anaknya, atau cuma main-main rambut di kepalanya, atau cuma menepuk pundak anaknya dan lain sebagainya, atau jibit istrinya, monggo, tapi jiwitannya bukan jiwitan yang menyakitkan, tapi jiwitan-jiwitan yang mesra. Itu penting juga dilakukan. Baik itu verbal, baik itu perkataan. Tolong perkataan ataupun yang bukan perkataan, jadi monggo dilakukan dengan kasih, dilakukan dengan keramahan. Dengan begitu, kalau keluarga itu sudah terjadi damai sejahtera, maka seperti judul yang di depan dikatakan bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Artinya apa? Kita yang sudah punya damai sejahtera daripada Tuhan itu, kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sehingga orang lain juga akan berpikir, berbuat, dan bertindak seperti apa yang kita lakukan. Dengan begitu, maka damai sejahtera Tuhan itu bisa dirasakan oleh keluarga-keluarga yang lain. Bahkan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sebagai rasa ucap syukur kepada Tuhan, mari kita haturkan persembahan.
Persembahan dengan diiringi pujian PKJ 288 bait pertama dan kedua. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut dalam tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas tercukupinya kebutuhan hidup kami sekeluarga, perlindungan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan di dalam masa pandemi ini yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersyukur dan beribadah, melakukan kehidupan kami sehari-hari karena berkat dan kesehatan cinta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar boleh lewat persembahan ini, pelayanan di GKJ Nusuan dan juga di tempat-tempat lain dapat kami lakukan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di GKJ Nusuan. Kami berdoa untuk setiap bapak yang bekerja mencari nafkah, kiranya Tuhan memberi kesungguhan dan kerajinan. Kami berdoa untuk ibu yang merawat dan juga bekerja mencari nafkah, merawat anak-anaknya. Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kerajinan dan kesungguhan untuk dapat bekerja merawat anak-anaknya dengan tulus dan cinta yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah atau kuliah. Tuhan berkati mereka untuk punya kesungguhan, tidak bosan untuk belajar walaupun lewat PJJ, dengan kesungguhan dan kerajinan mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas dari ilmu mereka, wawasan mereka terus berkembang walaupun pembelajaran lewat PJJ. Kami berdoa Tuhan untuk segenap keluarga-keluarga yang ada di GKJ Nusuan, kiranya Tuhan satukan kami bersama untuk kami semuanya mendukung di dalam pelayanan GKJ Nusuan dimanapun itu berada, lewat apapun itu. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami bisa mendukungnya, bisa lewat persembahan, bisa lewat pujian, bisa lewat hal-hal lain yang bisa kami lakukan, sehingga pelayanan di GKJ Nusuan bisa berjalan dengan lancar. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang berusaha untuk memutus rantai dari pandemi corona ini. Kiranya Tuhan berkati setiap usahanya, sehingga pandemi ini segera sirna dari muka bumi ini, sehingga kami semua bisa hidup secara normal kembali, sehingga bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selesai pada saat ini, kami mau melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu beserta kami, menolong kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan selalu memberkati dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Keluarga GKJ Nusuan yang terkasih,
Marilah kita akhiri persekutuan doa pada hari ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 406. Kita nyanyikan bait yang pertama.